ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas ayat 2 dan 3 dari surat At-Talaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu. Inna Allah balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan untuknya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rizki dari arah yang tidak diduganya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjadi pencukupnya. Innallaha balighu amrihi, sesungguhnya Allah mampu untuk mencapai, meloloskan apa yang jadi keputusannya. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara, dan Allah telah menjadikan untuk segala sesuatu itu ada takdirnya. Ayat yang pendek dan mudah dihafalkan ini merupakan bekal yang sangat kuat, yang sangat penting untuk kehidupan seorang muslim di alam dunia ini, di mana kebutuhan seseorang kepada Allah tidak akan kurang dibandingkan dengan kebutuhan bayi terhadap ibunya, terhadap susu ibunya, di mana bayi membutuhkan ketenangan dengan dekapan ibu. Begitu pula seorang manusia membutuhkan kedekatan dengan Allah, karena kedekatan itulah yang akan melahirkan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Di saat seseorang bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya dia adalah orang yang sedang melakukan sesuatu yang dibutuhkannya. Seperti bayi membutuhkan susu ibunya, di mana susu itulah yang menjadi kebutuhannya. Begitu pula ketakwaan. Ketakwaan itu adalah kebutuhan seorang manusia. Karena dengan ketakwaan itu dia mendapatkan semua keberuntungan dan keberhasilan di dunia ini. Kita lihat pada ayat ini Allah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan untuknya jalan keluar. Setiap manusia itu selalu beriringan dengan masalah. Tidak ada satu hari pun dalam hidup manusia yang tidak ada masalah.
Setiap hari seorang muslim berhadapan dengan masalah. Setiap hari siapapun di antara para manusia berhadapan dengan masalah. Karena masalah itulah ujian seorang manusia di dunia ini. Masalah itu bisa berupa kenikmatan, bisa berupa musibah. Di mana seorang muslim dengan kenikmatan itu, dia sesungguhnya berhadapan dengan masalah. Karena kenikmatan yang manapun di dunia ini selalu beriringan dengan masalah. Begitu pula musibah. Musibah itu sendiri adalah masalah. Hidup ini di antara dua ubin. Seseorang melangkah dari ubin yang satu ke ubin berikutnya lagi. Itu artinya dia sedang melangkah dari masalah ke masalah. Besarnya seseorang adalah seukuran masalah yang berhasil dihadapinya. Kecilnya seseorang adalah sekecil kemampuan dia dalam mengalahkan masalah yang ternyata dia itu adalah orang yang tidak mampu menghadapi masalah yang besar. Sehingga ukuran manusia itu adalah ukuran masalah yang dihadapinya. Di saat seorang manusia itu bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan untuknya jalan keluar. Sehingga tidak ada yang sulit baginya. Bukan karena dia besar, bukan karena dia pandai, bukan karena dia mampu, bukan. Tapi karena dia dibantu oleh Allah. Allah memberinya jalan keluar. Janji Allah yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberinya rizki dari arah yang tidak diduganya. Di mana seorang manusia disuruh menghitung bagaimana semenjak lahir sampai dia mati, mampukah dia menghitung rizki yang Allah curahkan kepadanya? Tidak ada manusia yang mampu menghitungnya. Kemudian dia pun di saat ditanya, mana yang lebih banyak? Rizki yang engkau tahu dan engkau perhitungkan, engkau duga sebelumnya, dibandingkan dengan rizki yang ternyata engkau tidak pernah memperhitungkannya, dia datang tanpa kemauanmu, tanpa perhitunganmu, tanpa kehendakmu. Dia akan dapati lebih banyak rizki yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya. Karena itulah cara Allah menghidupkan manusia, menghidupkan alam semesta. Allah memberi alam semesta ini dengan kenikmatan-kenikmatan. Di saat seseorang itu bertakwa kepada Allah, maka rizkinya pun terjamin. Allah yang akan menjaminnya. Sehingga seorang muslim di saat hidup ternyata penuh dengan masalah yang tidak terselesaikan. Seorang muslim hidup ternyata sulit untuk mendapatkan rizki, maka segeralah tuduh ketakwaannya. Jangan dia menuduh orang lain. Dia jangan mencari kambing hitam kemana-mana. Tidak perlu. Tuduhlah diri sendiri. Bertakwakah aku? Kalau seorang muslim itu bertakwa, Allah telah berjanji akan memberinya jalan keluar dari kesulitannya dan akan memberinya rizki dari arah yang tidak diduganya. Kemudian Allah pun berjanji bagi orang yang bertawakal, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan menjadi pencukupnya. Sehingga dia tidak perlu bergantung dan bersandar kepada selain Allah siapapun dia. Sehingga kita lihat manusia yang paling bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di antara contoh besarnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana pada saat dia dilemparkan dengan alat yang disebut dengan manjanik,
Dia berada di angkasa, di atas udara. Dia akan jatuh ke dalam bukit api. Maka pada saat itu malaikat Jibril datang kepadanya. Wahai Ibrahim, aku diutus oleh Allah untuk melaksanakan perintahmu. Perintahi aku. Apa jawab Nabi Ibrahim? Adapun kepada engkau aku tidak butuh. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku adalah Allah. Dialah tempat bertawakal sebaik-baiknya. Maka Allah pun memerintahkan kepada api, ya naru, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin dan sejahtera untuk Ibrahim. Maka berubahlah sifat api. Di mana api yang biasanya membakar dan merusak, panas, ternyata berubah sifatnya. Dia menjadi dingin, sejahtera dan tidak merusak. Sehingga pada saat Nabi Ibrahim jatuh kepadanya, api pun bersahabat dengannya. Maka kita lihat betapa hebatnya tawakal. Betapa besarnya pengaruh tawakal itu kepada diri seseorang. Seseorang sesungguhnya butuh tawakal kepada Allah. Apapun yang ada di alam semesta ini ciptaan Allah. Apapun yang terjadi di alam semesta ini adalah perbuatan Allah. Sehingga di saat seseorang merasa kesulitan, kembali kepada Allah. Di saat seseorang tidak mampu, maka bertawakallah dia kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, di mana beliau katakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la turzaqu kama turzaqut tayru la razaqakumullahu kama turzaqut tayru taghdu khimasan wa taruhu bitana." Jikalau kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah memberi rizki kepada kalian seperti Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari, burung pergi meninggalkan sarangnya dalam keadaan kosong. Kosong kepompongnya, kosong lambungnya. Namun, di saat dia pulang di sore hari, penuhlah lambungnya dan kepompongnya. Kenyang dia. Dia mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlimpah. Ini janji dari Rasulullah SAW bagi orang yang tawakalnya benar. Orang yang tawakalnya benar itu akan mendapatkan rizki seperti rizkinya burung-burung. Kita lihat burung, Allah beri karunia yang luar biasa. Sehingga kemampuan burung dalam berusaha itu dahsyat. Burung punya kaki, punya sayap, punya paruh, punya magnet di otaknya yang akan membuat dia mampu kembali ke sarangnya dan tidak tersesat. Burung mampu untuk mencari rizki dari satu kebun ke kebun yang lain, dari satu hutan ke hutan yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain. Usaha burung untuk mendapatkan rizki luar biasa. Sehingga di saat seorang manusia itu berusaha dengan puncak usahanya dan bertawakal kepada Allah dengan sebesar-besarnya tawakal, maka Allah pun akan memberinya rizki dengan cara yang luar biasa. Suatu saat ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Dia turun dari ontanya dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah aku ikat ontaku kemudian aku bertawakal kepada Allah, atau aku lepaskan dia dan aku bertawakal kepada Allah?" Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "I'qil wa tawakkal." Ikat ontamu
kemudian bertawakallah engkau. Sehingga kita jadi mengerti bahwa bertawakal itu setelah usaha. Kita ingin onta kita aman. Kita ingin onta kita tidak lepas. Maka apa yang kita harus lakukan? Berbuatlah semampunya. Walaupun onta itu dahsyat kekuatannya, maka ikat dia semampumu. Kemudian tawakal engkau kepada Allah. Kita lihat bahwa orang yang bertawakal kepada Allah, Allah telah berjanji akan menjadi hasbuhu, pencukup untuknya. Sehingga dia tidak perlu bersandar dan bergantung kepada selain Allah, siapapun dia. Cukuplah dia bersandar dan bergantung kepada Allah. Innallaha balighu amrihi. Sesungguhnya Allah mampu untuk mencapai kepada apa yang jadi keputusannya. Setiap hari keputusan Allah diberlakukan. Di pagi hari malaikat berdatangan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, takdir-takdir Allah di hari itu. Kemudian di petang hari malaikat itu pun pergi. Datang malaikat berikutnya yang membawa ketetapan Allah yang lainnya. Dan semuanya mesti berhasil dilaksanakan. Tidak ada yang meleset, tidak ada yang bergeser. Sehingga meskipun tumbuhnya sebiji kacang, sehingga menetasnya seekor semut dari telurnya, jatuhnya daun kering dari sebuah pohon, semua itu adalah ketetapan dan ketentuan Allah. Tidak ada yang meleset. Semua akan terjadi tepat pada waktunya, seperti yang diatur oleh Allah. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sesungguhnya Allah telah jadikan untuk segala sesuatu itu ada takdirnya. Ada ketentuannya, ada ketetapannya. Tidak ada yang meleset dari ketentuan dan ketetapan Allah. Sehingga kita lihat bahwa di saat kita hidup di zaman yang seperti ini, kita melihat betapa sulitnya apa yang kita hadapi. Kita harus mengalami apa yang dialami oleh semua orang pada saat ini. Bagaimana kita hidup di dunia ini di tengah-tengah wabah, di tengah-tengah virus yang menakutkan. Sehingga apa kewajiban kita pada saat ini? Kewajiban kita adalah bertakwa dan bertawakal kepada Allah. Karena itulah sebenar-benarnya cara kita dalam hidup. Di mana di saat kita itu bertakwa kepada Allah, kita akan jadi dekat dengan Allah. Di saat kita dekat dengan Allah, lahirlah ketenangan dan ketentraman. Di saat kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Sehingga di saat kita ini benar-benar dekat dengan Allah karena ketakwaan kita. Dan di saat kita ini benar-benar dicukupi oleh Allah karena tawakal kita, maka hidup ini jadi mudah. Di saat seseorang itu hidup dalam kesulitan, kesini mentok, kesono mentok, dia selalu berhadapan dengan kesulitan yang tidak ada jalan keluarnya, maka tuduhlah dirinya sendiri. Jangan menuduh orang lain. Jangan mencari kambing hitam. Kenapa? Karena sesungguhnya kesulitan itu karena Allah tidak memberinya jalan keluar. Karena dia tidak dibantu oleh Allah. Dia dilepas oleh Allah. Dibiarkan, ditelantarkan oleh Allah. Siapa yang salah? Allahkah yang salah? Tidak. Dia yang salah. Dia tidak butuh Allah. Dia tidak kenal Allah. Dia tidak ingat Allah. Maka Allah pun tidak mengingatnya. Tidak memperhatikannya. Sehingga kita membaca di dalam Al-Quranul Karim bagaimana orang-orang itu dilupakan oleh Allah. Nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Sehingga kewajiban kita pada saat ini adalah terus bertakwa dan bertawakal kepada Allah sesulit apapun masalah yang kita hadapi. Inilah pelajaran yang bisa diambil pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.
walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.